Penyebab individualitas. Pada materi sebelumnya, kita sudah memahami bersama bahwa penyebab utama dari diri kita, bumi, serta jagat raya ini adalah Yang Maha Agung. Ia berada di segala dimensi, melampaui ruang dan waktu, sehingga Ia adalah penyebab utama dari segalanya. Inilah yang menyebabkan ayah kita disebut sebagai Yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan berada di mana-mana. Jika Ia berada di mana-mana, mengapa umat manusia menyembahnya di luar diri? Bukankah ketika sang penyebab utama berada di mana-mana, artinya Ia juga menyelimuti diri kita? Umat manusia sebagai fragmennya mewarisi segala sifat-sifat Sang Maha Pencipta, baik itu cinta kasih, kebijaksanaan, keanggunan, keberanian, dan lain sebagainya. Namun, ketika kita mengalami kejatuhan, kita melupakan segala kualitas tersebut. Sebagai gantinya, kita dianugerahi dengan kehendak bebas, di mana kita memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang kita suka dengan hidup. Dapat kita lihat di bumi kita saat ini, bagaimana kehendak bebas yang kita miliki digunakan berdasarkan dua niatan. Yang pertama adalah untuk melayani ego, dan yang kedua adalah untuk melayani sesama. Orang-orang yang melayani ego, mayoritas masih berada di bawah ketidaksadaran. Artinya, mereka tidak menyadari bahwa jiwa mereka berasal dari nafas Sang Pencipta, sehingga tidak jarang kemudian mereka akan melekatkan diri mereka dengan berbagai identitas palsu, seperti sistem kepercayaan, tingkat pendidikan, status sosial, jabatan, kekayaan materi, dan lain sebagainya. Orang-orang yang sudah meningkatkan kesadaran, sedikit demi sedikit akan menyadari cahaya kasih Sang Pencipta yang berada di dalam diri mereka, sehingga mereka kemudian menyadari bahwa selama ini terdapat lapisan energi yang lebih halus, yaitu energi emosional serta mental, yang mereka pikir adalah diri mereka sendiri. Namun, tanpa lapisan-lapisan energi tersebut, umat manusia tidak akan memiliki individualitas. Artinya, kita adalah satu dengan ayah kita. Ketika kita ingin terus memahami diri, bagaimana cara kita untuk dapat segera menguasai lapisan-lapisan ego atau intelek yang merupakan penyebab dari individualitas kita, dapat kita lihat bersama pada video sebuah ilustrasi atau gambaran dari Sang Pencipta tertinggi. Ia disimbolkan sebagai sebuah lingkaran cahaya. Lingkaran ini adalah keheningan. Keheningan ini kemudian menyadari dirinya sendiri sehingga terlahir kesadaran kosmik. Kesadaran kosmik ini merupakan ilusi yang diciptakan sendiri oleh ayah kita, sehingga inti dari kecerdasan tak terbatas ini adalah tetap sang penyebab utama, yaitu Tuhan. Tanpa adanya ilusi ini, tidak akan pernah ada penciptaan, di mana tidak akan ada kreasi di berbagai dimensi, dan kita tidak akan pernah ada. Dalam ajaran Vedanta, ayah kita disebut dengan Shiva, dan kecerdasan kosmik ini disebut dengan Shakti. Keduanya adalah satu dengan peran energi maskulin dan feminin. Dapat kita lihat bersama pada video bagaimana kemudian kedua energi ini menggandakan diri mereka sehingga terlahirlah anak mereka. Anak-anak sang ilahi ini kemudian terus melakukan kreasi layaknya kedua orang tua mereka. Kreasi tanpa batas terus berlangsung, di mana tidak ada awal maupun akhir dari segala kreasi. Segala kreasi ada untuk dapat kita sadari. Umat manusia merupakan salah satu kreasi dari Sang Pencipta, sehingga dapat dikatakan bahwa kita juga adalah anaknya, di mana kita menyimpan kemampuan untuk terus berkreasi. Inilah cetak biru yang tertanam di DNA umat manusia. Untuk dapat menyadari kemampuan ini secara optimal, kita telah mengalami banyak siklus kehidupan. Dapat kita lihat bersama pada video bagaimana umat manusia dilengkapi dengan lapisan-lapisan ego, di mana hal ini adalah penyebab individualitas kita. Pada ajaran Vedanta, hal ini disebut dengan antahkarana atau badan penyebab. Tanpa lapisan ini, tubuh fisik manusia hanyalah kendaraan tanpa pengemudi.
4 lapisan ego ini adalah kategori yang dibuat untuk memudahkan para murid belajar memahami dirinya sendiri. Berbagai ajaran agama memiliki banyak istilah untuk menjelaskan konsep ini kepada pengikutnya. Namun, seluruh agama tersebut sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu umat manusia untuk terus meningkatkan kesadaran. Ilustrasi pada video menunjukkan 4 lapisan ego yang menyebabkan manusia memiliki niatan, berucap, serta melakukan suatu tindakan. Ketiganya tidak akan kita lakukan tanpa lapisan-lapisan ego ini. Keempat lapisan ego ini dikelompokkan berdasarkan fungsi, karena tidak ada satupun hal yang tidak memiliki tujuan pada cetak biru penciptaan umat manusia. Fungsi lapisan ego atau intelek kita yang pertama adalah untuk menyerap informasi. Kita mengumpulkan informasi berdasarkan apa yang kita lihat, dengar, cium, raba, serta kecap pada dimensi fisik. Hal ini kemudian diproses oleh intelek kita untuk kemudian disimpan di bank data alam bawah sadar kita. Segala pelajaran, pengalaman, serta kejadian hidup kemudian terpendam menjadi memori, kenangan, trauma, keterampilan, wawasan, dan sebagainya. Inilah fungsi dari lapisan ego kita yang kedua, yaitu untuk menyimpan informasi. Berikutnya, fungsi yang ketiga adalah untuk mengambil keputusan, di mana informasi yang sudah diserap dan tersimpan kemudian diproses untuk disaring, dipilah, dihakimi, dikelompokkan, atau disatukan. Informasi yang sudah dipilah dan disatukan kemudian akan diproses ke fungsi intelek yang keempat, yaitu kekuatan kreatif, di mana kita kemudian dapat menciptakan ide, konsep, citra, asumsi, untuk kemudian kita manifestasikan ke bentuk fisik. Bagaimana umat manusia menggunakan keempat fungsi dari ego ini sangatlah bervariasi, tergantung tingkat kesadaran masing-masing. Jika kita berada di frekuensi getaran rendah, maka fungsi dari penyimpanan informasi tidak bekerja selaras dengan energi ayah kita, di mana kita kemudian hanya akan memutar memori, kenangan, serta trauma masa lalu. Hal ini akan mempengaruhi fungsi pengambilan keputusan serta kemampuan kreatif kita, di mana kita yang seharusnya dapat terus mengasah keterampilan serta menambah wawasan malah terjebak dalam pola berulang. Ketika kita sudah memahami bahwa keempat fungsi ego ini adalah badan penyebab dari segala realita yang kita tempati di dimensi fisik, maka kini saatnya untuk melepaskan dengan menguasai keempatnya. Penguasaan ini disebut juga dengan penguasaan diri, di mana kita mengingat siapa diri kita yang sejati.